Perang Troya merupakan salah satu kisah perang paling terkenal dalam sejarah peradaban manusia yang kisahnya bertahan selama ribuan tahun dan menjadi bagian penting dalam kebudayaan dunia barat. Walaupun kisahnya banyak dikaitkan dengan mitologi Yunani, para sejarawan sejak zaman dahulu hingga sekarang berusaha memahami apakah perang tersebut benar-benar terjadi atau hanya merupakan legenda yang dipenuhi kisah kepahlawanan dan simbolisme. Cerita tentang Perang Troya terutama dikenal melalui dua karya besar yang dinisbatkan kepada penyair Yunani kuno Homerus, yaitu Iliad dan Odyssey. Dalam kisah itu disebutkan bahwa perang berlangsung antara bangsa Yunani yang disebut sebagai Achaea melawan kota Troya yang megah dan makmur yang terletak di pesisir barat Laut Anatolia, wilayah yang sekarang termasuk Turki modern. Menurut legenda, penyebab perang Troya bermula dari kisah para dewa dan dewi Yunani yang saling bersaing dalam hal kecantikan. Dikisahkan bahwa Dewi Eris yang merasa tersisih karena tidak diundang dalam pesta pernikahan dewa Peleus, dan Dewi Thetis melemparkan sebuah apel emas bertuliskan untuk yang tercantik di tengah para dewi. Apel itu menimbulkan perselisihan antara tiga dewi besar, yaitu Hera, Athena, dan Aphrodite. Ketiganya meminta Paris, pangeran muda dari Troya, untuk menjadi penilai. Hera menjanjikan kekuasaan, Athena menjanjikan kebijaksanaan dan kemenangan dalam perang, sedangkan Aphrodite menjanjikan wanita tercantik di dunia sebagai istri. Paris akhirnya memilih Aphrodite, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan cinta Helen, istri dari Menelaus, Raja Sparta. Penculikan atau pelarian Helen ke Troya inilah yang menjadi pemicu kemarahan bangsa Yunani dan mendorong mereka berangkat berperang untuk merebut kembali Helen. Kisah yang dikisahkan oleh Homerus menggambarkan perang itu berlangsung selama 10 tahun dengan berbagai peristiwa heroik dan tragis. Tokoh-tokoh besar muncul dalam kisah itu seperti Achilles, prajurit terbesar Yunani yang dikenal karena keberaniannya, Hektor, pahlawan gagah berani dari pihak Troya, Agamemnon sang panglima tertinggi Yunani, serta Ulysses atau Odysseus yang terkenal karena kecerdikannya. Perang berakhir dengan kehancuran kota Troya setelah bangsa Yunani menggunakan siasat yang dikenal dengan sebutan kuda Troya, yaitu patung kuda kayu raksasa yang digunakan untuk menyembunyikan pasukan di dalamnya dan menipu penduduk Troya agar membawanya masuk ke kota sebagai tanda kemenangan. Pada malam harinya para prajurit Yunani keluar dari dalam kuda itu, membuka gerbang kota dan membiarkan pasukan Yunani masuk untuk menghancurkan Troya. Namun di balik kisah yang syarat dengan unsur mitologi dan simbolisme itu, para sejarawan berusaha mencari kebenaran sejarah di baliknya. Selama berabad-abad, banyak orang menganggap kisah Troya hanyalah dongeng semata. Akan tetapi pada abad ke-19, minat terhadap kisah ini meningkat setelah arkeolog amatir berkebangsaan Jerman bernama Heinrich Schliemann melakukan penggalian di Hisarlik, sebuah bukit di Turki barat laut. Schliemann percaya bahwa lokasi itu adalah tempat berdirinya kota Troya yang diceritakan oleh Homerus. Pada tahun 1870, ia memulai penggalian dan menemukan sisa-sisa bangunan batu bata, tembok benteng, serta berbagai artefak yang menunjukkan adanya peradaban maju pada masa lalu. Ia bahkan mengklaim telah menemukan harta karun milik Raja Priam, Raja Troya dalam legenda. Temuan ini memicu perdebatan besar di kalangan ilmuwan. Setelah penggalian lebih lanjut oleh arkeolog lainnya seperti Wilhelm Dörfeld dan Karl Blegen, diketahui bahwa situs di Hisarlik terdiri dari lapisan-lapisan kota yang dibangun dan hancur berulang kali selama ribuan tahun. Para arkeolog mengidentifikasi sedikitnya 9 lapisan besar yang menandakan adanya 9 kota berbeda yang berdiri di tempat yang sama dari zaman perunggu hingga zaman klasik. Salah satu lapisan yang disebut Troya 7A menunjukkan tanda-tanda kehancuran akibat peperangan yang terjadi sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, masa yang bertepatan dengan periode akhir zaman perunggu. Periode ini pula yang diduga menjadi latar waktu bagi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Troya. Para sejarawan modern berpendapat bahwa meskipun kisah yang ditulis oleh Homerus memiliki banyak unsur mitologi, ia mungkin bersumber dari suatu konflik nyata yang pernah terjadi di wilayah Anatolia antara bangsa Yunani dari daratan Achaea dengan kerajaan kota yang terletak di pesisir Laut Aegea. Beberapa sumber dari bangsa Het yang pada masa itu merupakan kekuatan besar di Anatolia menyebutkan adanya sebuah kota bernama Wilusa yang diyakini oleh sebagian ahli sama dengan Ilios, nama lain dari Troya. Dokumen Het juga mencatat adanya konflik antara kerajaan Het dan negara bawahan di wilayah barat yang berhubungan dengan bangsa Achaea. Hal ini memperkuat dugaan bahwa perang antara bangsa Yunani dan kerajaan di wilayah itu memang pernah terjadi dan menjadi dasar bagi kisah Homerus.
Namun demikian, kisah yang diwariskan dalam bentuk sastra jelas telah melalui proses panjang transformasi lisan selama berabad-abad sebelum akhirnya ditulis. Homerus sendiri diyakini hidup sekitar abad ke-8 sebelum Masehi atau sekitar 4 hingga 5 abad setelah waktu yang diduga sebagai masa Perang Troya. Oleh sebab itu, kisah yang ia tulis lebih merupakan perpaduan antara sejarah, mitologi, dan tradisi kepahlawanan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para sejarawan berpendapat bahwa Homerus mungkin menggunakan kisah nyata tentang konflik pada masa akhir zaman perunggu, lalu menambahkan unsur mitologis, intervensi para dewa, dan elemen heroik untuk menjadikannya karya sastra yang monumental. Kisah Perang Troya juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat Yunani kuno. Dalam cerita Iliad misalnya, tidak hanya menggambarkan peperangan semata, tetapi juga menyoroti tema kehormatan, kemarahan, kesetiaan, dan takdir. Sosok Achilles menggambarkan pahlawan ideal Yunani yang memiliki kekuatan luar biasa, namun juga kelemahan dalam sifat manusiawinya, yakni kesombongan dan kemarahan. Sementara Hektor melambangkan kesetiaan dan keberanian yang luhur, meskipun ia mengetahui bahwa nasibnya telah ditentukan untuk kalah. Konflik antara keduanya bukan sekadar perang antara dua orang prajurit, tetapi juga simbol benturan antara kemuliaan dan kehancuran yang tak terhindarkan. Para peneliti modern juga menyoroti bagaimana kisah Perang Troya mungkin menggambarkan perubahan besar yang terjadi pada masa peralihan antara dunia Mycenaean di Yunani dan munculnya zaman kegelapan Yunani setelahnya. Banyak kota-kota Mycenaean hancur sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, masa yang sama dengan keruntuhan Troya 7A. Beberapa teori menyebutkan bahwa runtuhnya peradaban ini diakibatkan oleh migrasi besar bangsa-bangsa laut yang menyerang wilayah Laut Tengah Timur. Dalam konteks ini, Perang Troya dapat dilihat sebagai bagian dari rangkaian konflik besar yang mengakhiri peradaban zaman perunggu di dunia Aegea. Meski demikian, tidak semua ahli sepakat bahwa Troya yang ditemukan di Hisarlik adalah Troya dalam kisah Homerus. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa lapisan yang dihancurkan sekitar 1200 sebelum Masehi terlalu kecil untuk digambarkan sebagai kota besar yang megah seperti dalam kisah Iliad. Namun yang lain berargumen bahwa kota besar Troya mungkin lebih luas dari area yang telah digali dan sebagian besar reruntuhannya mungkin telah hilang atau terkubur di bawah tanah modern. Walaupun banyak perbedaan pandangan, kebanyakan sejarawan setuju bahwa kisah Troya memiliki dasar historis tertentu yang kemudian dibesar-besarkan oleh tradisi lisan dan sastra. Pengaruh kisah Perang Troya tidak berhenti di dunia kuno saja. Cerita itu menjadi sumber inspirasi besar bagi kebudayaan Barat selama ribuan tahun. Para penulis Romawi seperti Virgil menulis karya epik Aeneid yang mengisahkan pelarian prajurit Troya bernama Aeneas setelah kehancuran kotanya yang kemudian diyakini menjadi leluhur bangsa Romawi. Dalam abad pertengahan, kisah ini diadaptasi ke berbagai bahasa Eropa dan menjadi bagian dari tradisi kesatria. Hingga kini, Perang Troya terus menjadi simbol keabadian legenda tentang cinta, kehormatan, pengkhianatan, dan nasib manusia. Dengan demikian, bagi para sejarawan, Perang Troya tidak hanya dilihat sebagai kisah mitos atau legenda, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami hubungan antara mitologi dan sejarah dalam kebudayaan manusia. Meskipun kebenaran sejarahnya masih menjadi perdebatan, tidak dapat disangkal bahwa kisah Troya telah memberikan pengaruh luar biasa terhadap pandangan manusia tentang perang, kepahlawanan, dan tragedi. Ia menjadi cermin bahwa peradaban manusia sejak dahulu telah berusaha mencari makna di balik peristiwa besar, baik yang nyata maupun yang dilapisi oleh mitos. Kisah Troya tetap hidup bukan karena kepastian faktanya, tetapi karena kekuatannya dalam menggambarkan sisi dalam manusia yang berjuang di antara cinta, kehormatan, dan takdir. Selain menjadi legenda kepahlawanan yang mendunia, Perang Troya juga mencerminkan cara manusia masa kuno memahami dunia dan sejarah mereka sendiri. Dalam pandangan masyarakat Yunani kuno, kisah semacam itu bukan sekadar hiburan atau dongeng, tetapi merupakan cara untuk menjelaskan asal-usul bangsa mereka, hubungan mereka dengan para dewa, serta nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Para sejarawan modern memandang hal ini sebagai bentuk penulisan sejarah dalam konteks awal, di mana fakta dan mitos saling menyatu dan sulit dipisahkan. Dengan demikian, Perang Troya bisa dianggap sebagai contoh awal bagaimana peradaban manusia mencoba menafsirkan masa lalunya melalui kisah epik yang syarat makna simbolis dan moral. Kajian terhadap Perang Troya tidak hanya dilakukan oleh ahli sejarah Yunani, tetapi juga oleh para arkeolog, filolog, dan ahli bahasa kuno. Mereka berupaya menelusuri setiap petunjuk yang mungkin bisa mengaitkan kisah itu dengan kejadian nyata di dunia kuno. Beberapa catatan dari bangsa Het
menyebut nama-nama seperti Alaksandu dan Wilusa yang memiliki kemiripan dengan nama-nama dalam kisah Yunani seperti Alexandros, nama lain dari Paris, serta Ilios yang merupakan sebutan lain untuk Troya. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa sekitar abad ke-13 sebelum Masehi terdapat ketegangan politik dan militer di wilayah barat Anatolia melibatkan kekuatan besar di kawasan itu, yaitu Het, melawan kerajaan-kerajaan kecil yang mungkin bersekutu dengan bangsa Acea dari Yunani. Banyak peneliti berpendapat bahwa peristiwa inilah yang secara perlahan berkembang menjadi legenda Perang Troya dalam ingatan kolektif masyarakat Yunani. Perang Troya juga menjadi simbol pertemuan dua peradaban besar, dunia Yunani Mycenaean di Eropa dan dunia Anatolia di Asia Kecil. Kontak antara kedua wilayah itu bukan hal yang mustahil mengingat hubungan dagang dan migrasi yang intens di Laut Egea pada masa itu. Kota-kota Mycenaean seperti Mycenae, Tiryns, dan Pylos dikenal memiliki angkatan laut kuat serta budaya maritim yang maju. Troya di sisi lain menempati posisi strategis di mulut Selat Dardanella yang menghubungkan Laut Egea dengan Laut Hitam. Lokasi itu menjadikannya pusat perdagangan penting yang mengontrol jalur pelayaran antara Eropa dan Asia. Persaingan untuk menguasai jalur ekonomi ini mungkin menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik, bukan semata-mata karena kisah cinta Helen seperti digambarkan dalam mitologi. Dengan demikian, Perang Troya juga dapat dipandang sebagai refleksi dari perebutan kekuasaan ekonomi dan politik di kawasan Mediterania kuno. Selain itu, analisis terhadap sisa-sisa arkeologis di situs Hisarlik menunjukkan bahwa Troya bukan sekadar kota kecil, melainkan pusat urban yang dikelilingi tembok besar, menandakan adanya struktur sosial dan pertahanan yang maju. Penemuan rumah-rumah batu, gerabah halus, senjata perunggu, dan bekas kebakaran hebat mengindikasikan bahwa kota itu benar-benar mengalami kehancuran akibat serangan berskala besar. Dari penelitian lapisan tanah dan artefak, para ahli juga menemukan bukti bahwa kota itu dihuni kembali setelah kehancurannya, yang menunjukkan adanya kelangsungan peradaban di wilayah itu meskipun telah dilanda perang. Semua temuan ini menegaskan bahwa Troya adalah entitas politik dan budaya yang signifikan pada masanya, tidak sekadar latar fiktif dalam kisah sastra. Dari sisi sastra, kisah Perang Troya memberikan gambaran mendalam tentang pandangan dunia Yunani terhadap kehidupan dan kematian. Dalam karya Homerus, perang bukan hanya pertarungan fisik, melainkan juga arena untuk membuktikan kehormatan dan kemuliaan jiwa. Para pahlawan Yunani percaya bahwa mati di medan perang demi kemuliaan akan membawa mereka pada keabadian nama. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai heroik masyarakat Yunani kuno, di mana keberanian dan kehormatan pribadi dianggap lebih penting daripada keselamatan diri. Namun di sisi lain, kisah itu juga menyoroti penderitaan manusia akibat ambisi dan kemarahan. Homerus menampilkan sisi kemanusiaan yang tragis, di mana kemenangan selalu diikuti kehilangan dan kejayaan selalu dibayangi oleh duka. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern, penelitian tentang Perang Troya terus berlanjut dengan pendekatan baru. Teknologi arkeologi mutakhir seperti penginderaan geofisika, analisis DNA kuno, dan penanggalan karbon telah memberikan wawasan baru tentang kehidupan masyarakat Anatolia dan Yunani pada masa itu. Peneliti menemukan bahwa hubungan antara dua wilayah tersebut jauh lebih kompleks daripada sekadar perang atau perdagangan. Ada pertukaran budaya, teknologi, dan bahkan percampuran penduduk yang menunjukkan bahwa dunia kuno jauh lebih terhubung daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan pemahaman ini, Perang Troya kini dilihat bukan hanya sebagai peristiwa militer, tetapi juga sebagai simbol benturan budaya yang melahirkan identitas baru bagi bangsa-bangsa di sekitar Laut Egea. Para ahli sastra klasik berpendapat bahwa kekuatan utama dari kisah Perang Troya bukan terletak pada keakuratan sejarahnya, melainkan pada kemampuannya untuk menggambarkan sifat manusia secara universal. Konflik antara cinta dan kewajiban, antara kehormatan dan pengkhianatan, antara ambisi dan takdir adalah tema yang terus relevan hingga kini. Karena itu, kisah Troya tetap hidup di berbagai bentuk seni, mulai dari puisi, drama, hingga film modern. Setiap generasi menafsirkan kembali kisah itu sesuai konteks zamannya. Dalam dunia modern, Perang Troya sering dianggap sebagai cerminan dari siklus perang dan perdamaian dalam sejarah umat manusia, di mana keserakahan dan kebanggaan seringkali menjadi penyebab utama kehancuran besar. Selain Homerus, banyak penulis kuno lain yang turut menulis versi mereka tentang Perang Troya, seperti tragedi-tragedi karya Euripides dan Aeschylus yang menggambarkan penderitaan manusia setelah perang. Dari karya-karya itu tampak bahwa bagi orang Yunani kuno, Perang Troya bukan hanya kisah kemenangan, tetapi juga peringatan tentang akibat buruk kesombongan dan dendam. Setelah perang berakhir, para pahlawan Yunani sendiri tidak luput dari penderitaan.
Kisah kepulangan mereka yang penuh rintangan menggambarkan bahwa perang meninggalkan luka mendalam yang tidak mudah disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Yunani memiliki kesadaran moral yang tinggi terhadap konsekuensi dari peperangan. Dalam konteks sejarah dunia, legenda Troya memiliki pengaruh yang melampaui batas waktu dan wilayah. Ketika bangsa Romawi muncul sebagai kekuatan besar, mereka mengaitkan asal-usul mereka dengan para pengungsi Troya melalui tokoh Aeneas. Dengan demikian, kisah Troya menjadi jembatan antara dunia Yunani dan Romawi, dua peradaban besar yang mewarisi sebagian besar tradisi intelektual dan budaya Eropa. Di abad pertengahan, cerita tentang Helen, Achilles, dan Hektor diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa, menjadikannya bagian dari warisan sastra universal. Hingga masa modern, kisah itu tetap menginspirasi para penulis, seniman, dan pemikir dalam menafsirkan makna perang dan kemanusiaan. Bagi para sejarawan kontemporer, perang Troya terus menjadi objek kajian yang memikat karena berada di persimpangan antara mitos dan realitas. Ia mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu tersusun dari fakta kaku semata, tetapi juga dari ingatan, legenda, dan makna yang dibangun oleh manusia atas masa lalunya. Kisah Troya memperlihatkan bagaimana peradaban kuno menulis sejarah mereka sendiri melalui lisan, puisi, dan ritual. Ia mengingatkan bahwa setiap kisah besar manusia, betapapun legendarisnya, menyimpan inti kebenaran yang berasal dari pengalaman nyata. Maka, meskipun belum ada bukti mutlak bahwa perang Troya terjadi persis seperti dalam kisah Homerus, semangat dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap abadi, menggema sebagai cerminan perjuangan manusia melawan waktu, nasib, dan diri mereka sendiri. Kisah perang Troya dalam pandangan para sejarawan juga menjadi titik pertemuan antara disiplin ilmu sejarah, arkeologi, sastra, dan antropologi. Para peneliti berusaha memahami bukan hanya apakah perang itu benar-benar terjadi, tetapi juga bagaimana ingatan tentangnya dapat bertahan selama ribuan tahun dan membentuk identitas budaya bangsa Yunani. Dalam konteks ini, Troya bukan sekadar tempat atau peristiwa, melainkan simbol dari asal-usul dan kebesaran peradaban. Kota itu menjadi lambang dari masa lalu heroik yang diingat dengan kebanggaan, sekaligus peringatan tentang kehancuran akibat keserakahan dan dendam. Melalui penelitian lintas disiplin, kisah ini diuraikan sebagai jalinan rumit antara realitas sejarah dan rekonstruksi imajinatif yang berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kajian modern juga menyoroti bagaimana tradisi lisan berperan besar dalam mempertahankan kisah perang Troya. Sebelum ditulis oleh Homerus, kisah tersebut telah diceritakan oleh para penyair keliling yang dikenal sebagai Aoidos. Mereka menghafal dan menyampaikan cerita melalui nyanyian dan puisi yang disesuaikan dengan pendengarnya. Dari tradisi inilah kisah tentang para pahlawan Yunani dan kehancuran Troya bertahan berabad-abad lamanya sebelum akhirnya dibukukan. Proses ini menjelaskan mengapa kisah tersebut kaya dengan detail epik, gaya bahasa puitis, dan penggambaran emosional yang kuat. Setiap penyair menambahkan sentuhan sendiri, mengubah beberapa bagian agar sesuai dengan konteks zamannya, sehingga kisah itu tumbuh seperti pohon yang bercabang banyak, namun tetap berakar pada peristiwa yang sama. Sejarawan juga menafsirkan perang Troya sebagai representasi dari konflik abadi antara dunia manusia dan kuasa ilahi. Dalam kisahnya, para dewa sering terlibat langsung, memihak pada satu pihak, dan bahkan beradu kekuatan di medan perang. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat Yunani kuno bahwa kehidupan manusia selalu berada di bawah pengaruh kehendak para dewa. Namun di balik campur tangan ilahi itu, kisah Troya memperlihatkan perjuangan manusia dalam menghadapi takdir. Tokoh seperti Hektor, Achilles, dan Priam menjadi simbol bahwa meskipun dewa menentukan akhir cerita, manusia tetap memiliki kebebasan untuk bertindak dengan kehormatan. Dari perspektif filsafat, inilah salah satu warisan terbesar kisah Troya. Keyakinan bahwa kehormatan dan nilai hidup tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keberanian dalam menjalaninya. Dalam dimensi sosial, perang Troya juga mencerminkan tatanan masyarakat Yunani kuno yang berorientasi pada kehormatan dan garis keturunan. Pahlawan-pahlawan yang dikisahkan dalam epos itu bukan prajurit biasa, melainkan bangsawan dan raja yang mewakili kebanggaan daerah masing-masing. Perang menjadi panggung bagi mereka untuk menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Namun di sisi lain, kisah itu juga menyingkap sisi gelap sistem sosial yang mengagungkan status dan kekuasaan. Ambisi para pemimpin Yunani seperti Agamemnon dan keangkuhan Achilles menunjukkan bagaimana kepentingan bukan hanya kisah kemenangan tetapi juga peringatan tentang akibat buruk kesombongan dan dendam. Setelah perang berakhir, para pahlawan Yunani sendiri tidak luput dari penderitaan.
kisah kepulangan mereka yang penuh rintangan menggambarkan bahwa perang meninggalkan luka mendalam yang tidak mudah disembuhkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Yunani memiliki kesadaran moral yang tinggi terhadap konsekuensi dari peperangan. Dalam konteks sejarah dunia, legenda Troya memiliki pengaruh yang melampaui batas waktu dan wilayah. Ketika bangsa Romawi muncul sebagai kekuatan besar, mereka mengaitkan asal-usul mereka dengan para pengungsi Troya melalui tokoh Aeneas. Dengan demikian, kisah Troya menjadi jembatan antara dunia Yunani dan Romawi, dua peradaban besar yang mewarisi sebagian besar tradisi intelektual dan budaya Eropa. Di abad pertengahan, cerita tentang Helen, Achilles, dan Hektor diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa Eropa, menjadikannya bagian dari warisan sastra universal. Hingga masa modern, kisah itu tetap menginspirasi para penulis, seniman, dan pemikir dalam menafsirkan makna perang dan kemanusiaan. Bagi para sejarawan kontemporer, perang Troya terus menjadi objek kajian yang memikat karena berada di persimpangan antara mitos dan realitas. Ia mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu tersusun dari fakta kaku semata, tetapi juga dari ingatan, legenda, dan makna yang dibangun oleh manusia atas masa lalunya. Kisah Troya memperlihatkan bagaimana peradaban kuno menulis sejarah mereka sendiri melalui lisan, puisi, dan ritual. Ia mengingatkan bahwa setiap kisah besar manusia, betapapun legendarisnya, menyimpan inti kebenaran yang berasal dari pengalaman nyata. Maka meskipun belum ada bukti mutlak bahwa perang Troya terjadi persis seperti dalam kisah Homerus, semangat dan pesan yang terkandung di dalamnya tetap abadi, menggema sebagai cerminan perjuangan manusia melawan waktu, nasib, dan diri mereka sendiri. Kisah perang Troya dalam pandangan para sejarawan juga menjadi titik pertemuan antara disiplin ilmu sejarah, arkeologi, sastra, dan antropologi. Para peneliti berusaha memahami bukan hanya apakah perang itu benar-benar terjadi, tetapi juga bagaimana ingatan tentangnya dapat bertahan selama ribuan tahun dan membentuk identitas budaya bangsa Yunani. Dalam konteks ini, Troya bukan sekadar tempat atau peristiwa, melainkan simbol dari asal-usul dan kebesaran peradaban. Kota itu menjadi lambang dari masa lalu heroik yang diingat dengan kebanggaan, sekaligus peringatan tentang kehancuran akibat keserakahan dan dendam. Melalui penelitian lintas disiplin, kisah ini diuraikan sebagai jalinan rumit antara realitas sejarah dan rekonstruksi imajinatif yang berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kajian modern juga menyoroti bagaimana tradisi lisan berperan besar dalam mempertahankan kisah perang Troya. Sebelum ditulis oleh Homerus, kisah tersebut telah diceritakan oleh para penyair keliling yang dikenal sebagai Aoidos. Mereka menghafal dan menyampaikan cerita melalui nyanyian dan puisi yang disesuaikan dengan pendengarnya. Dari tradisi inilah kisah tentang para pahlawan Yunani dan kehancuran Troya bertahan berabad-abad lamanya sebelum akhirnya dibukukan. Proses ini menjelaskan mengapa kisah tersebut kaya dengan detail epik, gaya bahasa puitis, dan penggambaran emosional yang kuat. Setiap penyair menambahkan sentuhan sendiri, mengubah beberapa bagian agar sesuai dengan konteks zamannya, sehingga kisah itu tumbuh seperti pohon yang bercabang banyak namun tetap berakar pada peristiwa yang sama. Sejarawan juga menafsirkan perang Troya sebagai representasi dari konflik abadi antara dunia manusia dan kuasa ilahi. Dalam kisahnya, para dewa sering terlibat langsung, memihak pada satu pihak, dan bahkan beradu kekuatan di medan perang. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat Yunani kuno bahwa kehidupan manusia selalu berada di bawah pengaruh kehendak para dewa. Namun di balik campur tangan ilahi itu, kisah Troya memperlihatkan perjuangan manusia dalam menghadapi takdir. Tokoh seperti Hektor, Achilles, dan Priam menjadi simbol bahwa meskipun dewa menentukan akhir cerita, manusia tetap memiliki kebebasan untuk bertindak dengan kehormatan. Dari perspektif filsafat, inilah salah satu warisan terbesar kisah Troya. Keyakinan bahwa kehormatan dan nilai hidup tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh keberanian dalam menjalaninya. Dalam dimensi sosial, perang Troya juga mencerminkan tatanan masyarakat Yunani kuno yang berorientasi pada kehormatan dan garis keturunan. Pahlawan-pahlawan yang dikisahkan dalam epos itu bukan prajurit biasa, melainkan bangsawan dan raja yang mewakili kebanggaan daerah masing-masing. Perang menjadi panggung bagi mereka untuk menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan. Namun di sisi lain, kisah itu juga menyingkap sisi gelap sistem sosial yang mengagungkan status dan kekuasaan. Ambisi para pemimpin Yunani seperti Agamemnon dan keangkuhan Achilles menunjukkan bagaimana kepentingan pribadi dapat menghancurkan banyak nyawa. Sejarawan memandangnya sebagai refleksi kritis dari masyarakat Messenian yang saat itu sedang berada pada puncak kekuasaan namun mulai retak oleh konflik internal dan keserakahan. Dari sudut pandang budaya material, sisa-sisa peninggalan di wilayah barat Anatolia memperlihatkan adanya jaringan perdagangan luas antara Troya dan dunia Aegea.
Temuan berupa keramik bergaya Mycenaean di Hisarlik menunjukkan bahwa hubungan antara kedua wilayah itu tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi dan budaya. Barang-barang impor seperti perunggu, gading, dan batu mulia menunjukkan bahwa Troya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional pada zamannya. Dalam konteks ini, perang mungkin bukan hanya persoalan pribadi antara raja dan ratu, melainkan akibat persaingan untuk menguasai sumber daya dan perdagangan. Dengan demikian, para sejarawan menilai bahwa kisah penculikan Helen hanyalah metafora yang digunakan untuk menjelaskan konflik politik yang jauh lebih besar. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa kisah Troya mengalami proses mitologisasi yang serupa dengan tradisi lisan di berbagai kebudayaan lain. Banyak legenda besar di dunia yang bermula dari konflik sejarah nyata, kemudian dipenuhi unsur gaib dan moral untuk memberikan makna yang lebih luas bagi masyarakatnya. Perang Troya menjadi salah satu contoh bagaimana sejarah manusia diubah menjadi mitos yang menembus waktu. Kisah itu bukan hanya milik Yunani, tetapi juga menjadi warisan peradaban dunia yang menggambarkan siklus kejatuhan dan kebangkitan manusia. Dengan cara ini, Troya menempati posisi unik antara fakta dan fiksi, di mana kebenaran sejarah tidak lagi bergantung pada bukti semata, melainkan pada kekuatan naratif yang membuatnya tetap hidup dalam ingatan umat manusia. Di sisi lain, para ahli arkeologi kontemporer terus memperluas penelitian mereka untuk memahami kehidupan masyarakat Troya secara lebih mendalam. Penemuan rumah besar dengan struktur batu, sisa benteng, dan alat pertanian menunjukkan bahwa kota itu memiliki sistem sosial yang terorganisasi dengan baik. Analisis tulang manusia yang ditemukan di sekitar situs menunjukkan adanya jejak luka akibat senjata tajam yang memperkuat dugaan adanya pertempuran besar. Penelitian geologi juga menunjukkan bahwa perubahan jalur sungai dan gempa bumi mungkin turut berperan dalam kehancuran kota tersebut. Semua ini memperlihatkan bahwa keruntuhan Troya bukan hanya akibat peperangan, tetapi juga kombinasi antara bencana alam dan faktor manusia. Dalam tradisi pendidikan Yunani dan Romawi, kisah Troya menjadi bagian penting dalam pembentukan moral dan estetika. Para pelajar mempelajari Iliad bukan hanya untuk memahami bahasa, tetapi juga untuk meneladani nilai-nilai keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Kisah itu juga menjadi dasar bagi perkembangan drama dan puisi klasik. Bahkan dalam masa Renaissance, ketika Eropa mulai menggali kembali warisan kuno, tema-tema dari Perang Troya muncul kembali dalam seni lukis, patung, dan sastra. Cerita tentang cinta terlarang antara Paris dan Helen, keberanian Achilles, serta kesedihan Raja Priam yang memohon jenazah anaknya dari tangan musuh menjadi sumber inspirasi tanpa henti bagi para seniman. Seiring berjalannya waktu, Perang Troya juga menjadi bahan perenungan filosofis. Beberapa pemikir modern menafsirkannya sebagai alegori tentang sifat destruktif manusia yang tak pernah berubah. Perang yang dipicu oleh keinginan, kecemburuan, dan kesombongan menjadi gambaran dari siklus sejarah yang selalu berulang. Dalam konteks ini, Troya tidak hanya sebuah kota yang terbakar ribuan tahun lalu, melainkan simbol dari peradaban manapun yang hancur oleh keserakahan dan kebutaan moral. Dengan cara inilah kisah Troya tetap relevan di setiap zaman, karena ia menyentuh akar terdalam dari sifat manusia. Kini, situs Troya di Hisarlik telah menjadi warisan dunia yang diakui oleh lembaga internasional, dan menjadi tujuan penting bagi para wisatawan serta peneliti. Di sana, lapisan-lapisan tanah masih menyimpan jejak masa lalu yang terus diungkap perlahan oleh ilmu pengetahuan. Setiap temuan baru menambah kepingan cerita tentang kota legendaris itu dan menghubungkan kembali kisah yang telah diceritakan selama lebih dari 3 milenium. Walaupun perdebatan tentang fakta sejarahnya mungkin tidak akan pernah berakhir, satu hal tetap pasti, Perang Troya telah melampaui batas ruang dan waktu, menjadi simbol abadi tentang cinta, kehormatan, dan kehancuran yang menyatu dalam takdir manusia. Ketika membicarakan Perang Troya dari sudut pandang ilmiah modern, muncul kesadaran bahwa peristiwa tersebut tidak hanya sekadar kisah heroik, tetapi juga gambaran tentang dinamika geopolitik di kawasan Laut Aegea dan Anatolia pada masa akhir zaman perunggu. Para ahli sejarah kuno menilai bahwa perang semacam itu bisa saja terjadi karena persaingan antar negara kota yang berebut kendali atas jalur dagang dan sumber daya alam. Di masa itu, dunia Aegea merupakan pusat aktivitas ekonomi yang ramai, di mana logam seperti tembaga dan timah menjadi komoditas penting untuk membuat perunggu. Troya, yang berada di persimpangan antara Asia dan Eropa, memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan tersebut. Kendali atas jalur laut di sekitar Dardanella berarti menguasai arus perdagangan antara Laut Hitam dan Mediterania. Dalam konteks ini, Perang Troya dapat dipahami sebagai konflik ekonomi yang diselimuti kisah mitos dan romantisme oleh generasi setelahnya. Dalam beberapa penelitian arkeologi yang
yang lebih baru, ditemukan bukti bahwa wilayah sekitar Troya menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan militer menjelang kehancurannya. Benteng-benteng besar dibangun dengan teknik tinggi, dindingnya mencapai beberapa meter tebalnya, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap ancaman dari luar. Selain itu, ditemukan juga peninggalan senjata dan peralatan perang yang menunjukkan bahwa masyarakat Troya sudah mengenal strategi bertahan yang cukup maju. Kota itu tampak memiliki sistem pemerintahan terpusat dengan pembagian kelas sosial yang jelas antara bangsawan, prajurit, dan pekerja. Ini menunjukkan bahwa Troya bukan kota kecil, melainkan pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh regional. Karena itu, apabila terjadi perang, maka dampaknya tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menyentuh wilayah sekitarnya yang bergantung pada jalur perdagangan Troya. Beberapa ahli menafsirkan bahwa perang Troya mungkin tidak berlangsung selama 10 tahun seperti digambarkan dalam karya sastra, melainkan serangkaian konflik yang terjadi berulang kali selama beberapa dekade. Dalam konteks sejarah, perang jarang terjadi dalam bentuk satu pertempuran panjang, melainkan serangkaian serangan, perundingan, dan penjarahan yang dilakukan oleh kekuatan yang bersaing. Kisah yang kemudian ditulis oleh Homerus bisa jadi merupakan penyatuan dari beberapa peristiwa yang berbeda menjadi satu narasi besar. Dengan cara itu, kisah perang Troya menjadi seperti mosaik yang menggabungkan berbagai potongan sejarah menjadi satu kisah yang menyatu secara simbolis dan emosional. Beberapa sejarawan juga melihat kisah Troya sebagai cermin dari peralihan zaman antara dunia kuno yang dikuasai oleh bangsawan dan munculnya masyarakat yang mulai mengenal sistem kekuasaan baru. Di masa itu, peradaban Mycenaean di Yunani mulai mengalami kemunduran dan kekuasaan terpusat mereka perlahan melemah. Konflik besar seperti perang Troya mungkin menjadi salah satu tanda dari pergeseran besar dalam struktur sosial dan politik di kawasan tersebut. Setelah masa itu berakhir, Yunani memasuki periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan, di mana pengetahuan tulis-menulis hilang untuk sementara waktu. Namun memori tentang kejayaan masa sebelumnya tetap hidup melalui kisah lisan yang kemudian melahirkan karya sastra besar seperti Iliad dan Odyssey. Dengan demikian, perang Troya bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga titik transisi peradaban dari dunia lama menuju tatanan baru. Dalam pandangan arkeolog dan ahli antropologi budaya, pentingnya kisah Troya bukan semata pada pembuktian apakah perang itu benar-benar terjadi, melainkan bagaimana cerita itu menjadi fondasi bagi identitas kolektif suatu bangsa. Homerus berhasil menanamkan semangat kebanggaan dan kesatuan bagi orang-orang Yunani yang hidup berabad-abad setelah masa peradaban Mycenaean runtuh dengan membangkitkan kenangan tentang para pahlawan besar seperti Achilles, Odysseus, dan Ajax. Ia menciptakan rasa kebersamaan di antara suku-suku yang sebelumnya terpisah. Kisah perang Troya menjadi semacam mitos pendiri yang memberikan legitimasi moral dan budaya bagi dunia Yunani. Dari perspektif ini, fungsi kisah Troya tidak jauh berbeda dengan legenda-legenda pendiri di berbagai peradaban lain yang berusaha memberikan makna terhadap asal-usul bangsa mereka. Selain pengaruhnya terhadap dunia Yunani, kisah Troya juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam kebudayaan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dalam tradisi Anatolia, beberapa catatan kuno mengisyaratkan adanya kenangan terhadap kota besar yang pernah runtuh karena perang. Begitu pula dalam tradisi Asia Kecil dan Timur Dekat, muncul cerita-cerita tentang kota-kota yang hancur oleh serangan dari arah laut, yang mungkin terhubung dengan serangan bangsa-bangsa laut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perang besar di kawasan Aegea bukan hanya urusan satu bangsa, tetapi bagian dari gelombang konflik global yang melibatkan banyak kerajaan di kawasan Timur Tengah. Hal ini memperkuat dugaan bahwa kisah Troya mungkin merupakan bentuk lokal dari peristiwa besar yang mengguncang dunia kuno pada masa akhir zaman perunggu. Peneliti sastra klasik juga mengamati bahwa kisah perang Troya memiliki struktur naratif yang kompleks, mencerminkan pandangan mendalam tentang kehidupan dan kematian. Dalam kisah itu, perang bukan hanya urusan politik, tetapi juga arena ujian moral dan spiritual. Homerus menggambarkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu milik mereka yang paling kuat, tetapi milik mereka yang mampu memahami makna penderitaan dan kehilangan. Hektor meskipun gugur digambarkan sebagai pahlawan sejati karena ia berjuang demi keluarga dan tanah airnya. Sementara Achilles yang hampir tak terkalahkan harus menghadapi kehampaan batin karena amarahnya sendiri. Para sejarawan sastra menilai bahwa disinilah letak kebesaran kisah Troya. Ia menampilkan perang bukan sebagai kemuliaan semata, tetapi juga tragedi manusia yang universal. Kisah Troya juga menjadi titik awal bagi tradisi sastra dunia tentang kepahlawanan dan pengorbanan. Banyak karya setelahnya yang mengambil inspirasi dari kisah ini, baik secara langsung maupun tidak. Dalam dunia Romawi, kisah Aeneas menggambarkan kelanjutan nasib bangsa Troya yang selamat dan membangun peradaban baru. Dalam tradisi Eropa abad pertengahan, kisah itu berkembang menjadi tema-tema kesatriaan dan cinta tragis yang
menghiasi puisi dan legenda. Hingga masa modern, Perang Troya terus menjadi bahan inspirasi bagi penulis dan sejarawan yang mencoba menafsirkan ulang maknanya sesuai dengan konteks zaman mereka. Dari panggung teater Yunani kuno hingga layar lebar masa kini, kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kehancuran Troya tetap hidup dan relevan bagi manusia di segala zaman. Dalam pandangan akademik kontemporer, Troya kini dipelajari bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga sebagai simbol peradaban yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Situs arkeologinya dianggap sebagai arsip alam yang menyimpan catatan kehidupan manusia purba dalam bentuk batu, tanah, dan benda-benda peninggalan. Setiap lapisan tanah di sana bukan hanya bukti arsitektur, tetapi juga cermin kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui pendekatan ilmiah yang terus berkembang, para peneliti berharap dapat merekonstruksi tidak hanya kisah kehancurannya, tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakatnya sebelum perang. Dengan begitu, Troya tidak lagi hanya diingat sebagai kota yang terbakar oleh dendam dan cinta, melainkan sebagai peradaban yang pernah mencapai puncak kejayaan manusia purba di persimpangan dua benua. Pada akhirnya, perang Troya tetap menjadi misteri yang menggabungkan antara kenyataan dan legenda. Ia tidak hanya berdiri sebagai kisah masa lalu, tetapi juga sebagai cermin untuk memahami perjalanan manusia. Dalam kisah itu terlihat bahwa setiap peradaban, betapapun megahnya, selalu berada di tepi kehancuran jika dikuasai oleh keserakahan dan nafsu. Namun dari reruntuhan itu pula lahir kebijaksanaan, seni, dan identitas yang abadi. Inilah mengapa Perang Troya tetap menarik perhatian para sejarawan hingga kini, karena di dalamnya tersimpan pelajaran besar tentang siklus kehidupan, tentang keagungan dan keruntuhan, serta tentang daya tahan kisah manusia yang tak pernah padam meski waktu terus berlalu.